Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya coba lanjutkan untuk membuat video perkuliahan mekanika lanjut. Nah, terakhir itu kita sudah sampai menurunkan suatu persamaan. Persamaannya itu adalah persamaan Hamilton. Ya, sehingga dari bentuk persamaan Hamilton ini kita ada dua buah bentuk gitu ya. Yang ini Q K dot dan P K dot ini adalah persamaan Hamilton. Adapun H sama dengan sigma K Q K dot P K dikurangi L itu kita sebut sebagai fungsi Hamilton, gitu ya. Kita sebut sebagai fungsi Hamilton. Kemudian saya coba sebentar ya. Saya buka dulu view-nya, terus sebentar ya. View fetch layout sidebar toolbar ya. Bentar ya, ini kita lebih tulisan ya, saya mau cari. Oke. Nah, ya ini kita sudah dapatkan dan kali ini saya akan coba masuk ke ke bagian contoh soal, gitu ya. Contoh soal yang menggunakan persamaan Hamilton. Nah, di sini saya ambil contoh yang sederhana. Misal kita punya sebuah osilator harmonik, ya. Osilator harmonik itu satu dimensi, misal dalam bentuk pegas. Gitu. Oke. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian di sini ada pegas. Oke. Nah, kemudian di sini di ujung ada massa. Kita juga abaikan gesekan ya. Jadi gesekan diabaikan. Gesekan kayak geseknya lah ya. Diabaikan. Gitu. Nah, di sini kemudian konstanta pegasnya adalah K. Nah, pertanyaannya adalah cari persamaan geraknya ya. Kita mencari persamaan gerak. Seperti yang pernah dilakukan ketika menggunakan gerak. Jadi persamaan gerak. Ya. Nah, kalau persamaan gerak menggunakan Hamilton. Persamaan Hamilton. Menggunakan persamaan Hamilton. Ya, gitu. Nah, di sini kita bisa ambil yang pertama, ya. Yang pertama bahwa yang ini tuh adalah fungsi Hamilton dan dua yang ini adalah persamaan Hamilton. Jangan lupa K ini adalah indeks untuk koordinat umum. Kalau K kecil ya, kalau koordinat umumnya itu banyak, ya, maka K-nya itu nanti menjadi penjumlah sehingga ada K1, K2. Nah, dalam hal ini kita coba tuliskan dulu fungsi Hamilton. Ya, kita tuliskan fungsi Hamilton. Ya, maka kita tuliskan ini H sama dengan sigma K, kemudian Q K dot, kemudian ini PK, ya, dikurangi L-nya adalah Lagrange. P-nya ini adalah momentum umum ya. Momentum umum itu adalah kita bisa ambil nanti dia ada definisinya juga sebetulnya. Nah, kalau kita ambil kemudian yang ini persamaan Lagrange-nya ya. Persamaan Hamiltoniannya adalah Q K dot dan PK dot. Kita coba lihat dulu karena benda ini ya, osilator harmonik ini itu hanya bergerak dalam satu dimensi, maka dia hanya menggunakan satu koordinat saja. Sehingga K-nya ini kita bisa hapus ya. K-nya ini kita bisa hapus, berarti kita bisa tuliskan ini sebanding dengan Q dot P dikurangi L gitu. Karena dia satu dimensi saja, kecuali kalau dia nanti ada banyak sehingga koordinat umumnya K-nya akan ada banyak. Nah, kita bisa lihat Q-nya ini kan menggambarkan adalah posisi ya.
menggambarkan posisi, maka posisi perubahannya di sini kita sebut adalah X gitu. Dan kita bisa lihat fungsi Hamilton ini pun dia dicari atau didapatkan dengan bantuan atau dengan adanya fungsi Lagrange L. Nah, kita cari juga L-nya, berarti fungsi Lagrange-nya, fungsi Lagrange, ya, fungsi Lagrange itu kan berarti L sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensial. Atau kita bisa tuliskan kalau dalam hal kasus ini berarti energi kinetiknya adalah setengah m x dot kuadrat gitu ya, dikurangi potensialnya adalah potensial pegas, berarti setengah kx kuadrat, setengah kx kuadrat. Nah, ini adalah untuk Lagrange-nya, sehingga persamaan Hamiltoniannya kita bisa tuliskan ya, maka H ini sama dengan, kita definisikan Q dot itu adalah X dot berarti ya, X dot, kemudian P-nya ya kita tulis sebagai P. Kalau kita tulis secara lengkap sebetulnya ini adalah PX gitu ya. Tapi biasanya kita tuliskan ini P-nya ini misalnya dia nanti ada PX, kemudian ada PY. Kalau seandainya di sininya itu dua dimensi, misal jadinya X dot PX plus Y dot PY. Nah, kalau seandainya dia bendanya bergerak di arah sumbu Y juga. Tapi dalam hal ini kan dalam sumbu X saja, sehingga kita tulis X dot dan P gitu. Dikurangi dengan Lagrange. Lagrange-nya adalah yang ini. Ya, berarti Lagrange-nya adalah yang ini. Berarti dikurangi setengah M X dot kuadrat ditambah, karena ini negatif ya, setengah KX kuadrat. Nah, kemudian kita bisa ambil definisi P-nya ini apa? P-nya ini adalah berarti momentum. Ya, P-nya ini adalah momentum. Kita bisa cari nanti momentumnya itu berarti M kali V ya. Momentum itu kan P sama dengan M kali V, berarti dalam hal ini berarti M kali X dot. V-nya itu adalah X dot. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi ya, ini bisa kita tuliskan menjadi X dot dikali M X dot gitu, dikurangi setengah M X dot kuadrat ditambah setengah gitu, setengah KX kuadrat. Nah, gitu ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan bentuknya menjadi yang ini kan jadi X double dot ya. X dot kuadrat ya. Ini X dot kuadrat, kemudian yang ini juga ini X dot kuadrat, dan yang ini adalah setengah MX dot kuadrat. Sehingga kalau kita proses dikurangi, ini bisa dikurangi seakan-akan jadi 1 dikurangi setengah berarti setengah ya. Setengah MX dot kuadrat ditambah setengah KX kuadrat. Nah, apakah fungsi Hamiltoniannya selesai sampai di sini? Ini belum. Kita tahu kalau istilahnya bentuk fungsi Lagrange itu kan fungsi Lagrange itu merupakan fungsi dari posisi dan turunannya. Artinya dia fungsi dari X dan X dot. Tapi kalau Hamiltonian, maka dia ini fungsi dari apa? Fungsi dari X dan momentumnya gitu. X dan P. Kita bisa cek di catatan kita sebelumnya bahwa fungsi Hamiltonian, nah di sini fungsi Hamiltonian itu merupakan fungsi dari Q dan P, artinya posisi dan momentum. Sedangkan kalau seandainya kita sampai di sini, ini fungsi dari X dot dan X, berarti bukan gitu ya, ini bukan. Sehingga dalam hal ini berarti kita akan ubah bentuk khususnya persamaan yang ini ya. Kita bisa definisikan bahwa P itu adalah MX dot ya. Kalau P kuadrat, maka ini sebanding dengan dikuadratkan, atau ini harus sebanding dengan M kuadrat X dot kuadrat ya. Sehingga kalau persamaan ini harus kita ganti menjadi P kuadrat ya, maka kita bisa tuliskan bentuknya itu menjadi P kuadrat per 2M gitu. Sehingga ini kalau ditulis P kuadrat ini adalah M kuadrat X dot kuadrat per 2M. M-nya kita coret kan, M-nya dicoret berarti jadi setengah M X dot kuadrat sama gitu. Jadi persamaan ini ya, atau bentuk persamaan Hamiltonian
atau persamaan Hamilton, bentuk fungsi Hamilton dalam kasus gerak osilator harmonik satu dimensi ini akan sebanding dengan P kuadrat per 2M ditambah setengah Kx kuadrat. Nah, sehingga dari sini dia sesuai. Kan ini P dan X, berarti Hamiltonian itu fungsi dari P dan X. Gitu. Nah, baru kemudian ketika kita sudah mendapatkan fungsi Hamiltonian, baru kita gunakan persamaan Hamiltoniannya. Di sini ada Q K dot, berarti Q K dot itu tadi kita definisikan sebagai X dot, gitu ya. X dot dan ini negatif. Nah, sehingga kita ambil fungsinya, persamaan Hamiltonian, kita ambil Q K dot itu sebanding dengan do H, do PK, gitu ya. Berarti ini kita tuliskan akan menjadi X dot itu akan sebanding dengan do H, do P. Nah, di sini kita bisa lihat do H, H-nya sudah ada. Kalau H ini diturunkan terhadap P, maka sisanya adalah 2P. Ya, berarti ini sebanding dengan 2P per 2M, atau tidak lain sebanding dengan P per M. Ya, ini untuk yang fungsi yang satunya. Kemudian, kalau persamaan yang PK dot sama dengan negatif do H, do K, maka ini akan berubah menjadi P dot akan sebanding dengan negatif do H, do X. Nah, hanya mana yang ini? Berarti diturunkan terhadap X, maka ini akan berubah menjadi negatif Kx saja, ya, Kx, karena dia duanya dicoret. Nah, dari sini kemudian kita bisa ambil ya persamaannya. Di sini kita bisa lihat. Maka di sini kita bisa lihat yang ini saja dulu. Nah, dari persamaan yang ini bisa kita tuliskan berubah menjadi P itu sebanding dengan M dikali X dot. Gitu ya. M dikali X dot. Kalau ini kita turunkan, ya. Kalau ini kita turunkan terhadap T, artinya dP dt, gitu. Maka nanti ini diturunkan juga terhadap P, artinya dP dt itu menjadi P dot, dan yang ini berubah menjadi Mx double dot. Gitu. Mx double dot. Sedangkan nilai dari P dot itu sendiri itu sama dengan yang ini. Nah, ini kan P dot. Sehingga berarti ini sebanding dengan negatif K dikali X sama dengan Mx double dot. Atau kita bisa tulis dalam persamaannya berarti dia berubah menjadi Mx double dot. Kalau pindah ruas berarti dia ditambah K kali X sama dengan 0. Atau X double dot plus K per M dikali X sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan gerak dari osilator harmonik satu dimensi, ya. Jadi kita sudah ada tiga persamaan, yaitu ada dua ya persamaannya. Yang sudah kita bahas itu adalah Lagrange, kemudian ada Hamilton. Kalau di klasik di fisika dasar berarti kalian ada Newton. Nah, nanti kita satu lagi masuk menggunakan kurung Poisson, ya, kurung Poisson. Nah, kita akan bahas yang ini nanti, ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 4 persamaan dinamika yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus gerak di dalam soal-soal fisika. Ya, ini sudah kita dapatkan. Nah, kita bisa review juga kalau menggunakan Lagrange, ya. Kalau menggunakan Lagrange kita cari kasusnya. Seingat saya, apakah itu bisa dicari? Maksudnya, apakah bisa diselesaikan menggunakan Hamilton? Ya, harusnya bisa. Nah, memang ada beberapa keunggulan gitu ya. Artinya, nah ini kasus yang menggunakan Lagrange, fungsi Lagrange. Ya, ini yang kasus menggunakan Lagrange, kita dapatkan persamaannya itu ini untuk yang Newton ya. Nah, ini juga nanti bisa kita cari dengan menggunakan fungsi Hamilton. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat apa sih sebetulnya fungsi atau kelebihan dari masing-masing persamaannya, ya. Nah, kalau misal begini, kalau misal kalian menggunakan persamaan Lagrange itu kan fungsinya itu L sama dengan kinetik dikurangi potensial. Persamaannya itu adalah D, dt, do L, do K dot dikurangi do L, do K. Hanya sampai sini.
Sehingga kalau seandainya kita menyelesaikan persamaan, kita kan harus mencari persamaan geraknya. Ini kan baru persamaannya. Kita kan harus mendapatkan namanya itu solusi. Jadi geraknya apa? Sinusoidal ya. Maka kalau dari sini kita harus ubah lagi persamaannya baru kita dapatkan solusi. Tapi kalau dari Hamiltonian ya, dari Hamiltonian kita kan sudah dapatkan bentuk dari yang tadi. Ada x dot dan ada p dot. Sehingga dari x dot dan p dotnya ini kan tidak lain, x dot itu adalah dx dt. Sehingga kalau kita ubah ke sini nanti tinggal diintegralkan dapat x ya gitu. Jadi secara mungkin ya, secara persamaannya kita bisa lihat lebih mudah ya. Itu adalah contohnya. Saya ambil contoh yang mudah dulu, nanti saya akan kasih soal latihan yang bisa kalian selesaikan menggunakan Newton, menggunakan Lagrange, menggunakan Hamilton. Satu lagi ya, nanti saya akan bahas tentang kurung Poisson gitu ya. Nanti saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.